Kabar kehadiran Nabi setelah Isa alaihissalam itu termaktub dalam Bible atau Alkitab. Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13. Nanti webnya pilihnya sabda paralel. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, ia datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah Roh Kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki pendapat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak, Bible bilang itu. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ Roh kebenaran. Untuk memastikan kebenaran makna dari Roh kebenaran itu, mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa asli. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kita kali ini akan sedikit mengupas mengenai umat Islam dengan jujur mengaku kalau Alkitab ternyata tidak palsu. Nah ini Bapak Ibu, tanpa mereka sadari, dengan jujur sebenarnya mereka mengaku kalau Alkitab yang kita imani ini tidak palsu. Kenapa Bang Pendi bisa mengatakan seperti itu? Yang pertama saudara, ketika kita melihat bagaimana pembahasan mereka di media sosial, banyak sekali di antara teman-teman kita dari RT 0666 yang mengutip firman Tuhan. Nah, ini menunjukkan Alkitab itu tidak palsu. Tidak mungkin kitab yang palsu dikutip oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang, disenangi oleh banyak orang, dibaca dan dibahas oleh banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, di kitab yang sudah mereka anggap palsu ini, yang saya katakan kali ini bahwa ternyata Alkitab ini mereka tanpa sadar mengatakan tidak palsu, di mana nabi dan junjungan mereka dicari di kitab yang palsu. Dan ini juga Bapak Ibu tidak mungkin apabila kitab yang kita imani ini palsu, mereka mencari nama junjungan mereka di kitab yang sudah mereka anggap palsu. Tidak mungkin. Otomatis mereka akan mencari nama nabi junjungannya di kitab yang asli. Sementara Alkitab mereka katakan palsu, tetapi nama junjungan mereka dicari di kitab yang palsu. Enggak mungkin dan tidak masuk akal. Makanya saya katakan kali ini bahwa tanpa mereka sadari, akhirnya saudara kita umat Islam dengan jujur mengaku kalau Alkitab tidak palsu. Nah itu tadi buktinya. Disukai oleh banyak orang, dibaca oleh banyak orang, dan dilihat oleh banyak orang, didengar oleh banyak orang, diberitakan oleh banyak orang. Termasuk saat ini para ustadz, ustazah, mu'allaf dan mu'allafah dari RT 0666 suka membaca Alkitab dan suka membahas Alkitab dan suka mereka memperdengarkan Alkitab. Di masjid-masjid, di surau, di pengajian-pengajian, selalu hari-hari ini yang dibahas Alkitab. Tidak mungkin Bapak Ibu, apabila yang palsu, ya tidak mungkin kitab yang palsu itu dibahas oleh banyak orang. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang senang dengan yang palsu. Tidak ada orang yang suka dengan yang palsu. Ketika kita tahu bahwa itu palsu, tidak mungkin kita membaca kitab yang palsu. Tapi kita melihat hari-hari ini, bagaimana kelakuan saudara kita dari RT 0666. Mereka mengatakan Alkitab palsu, tapi mereka membaca, mereka membahas, mereka melihat, mereka mencari, dan mereka memperdengarkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Di masjid, Alkitab yang sudah mereka anggap palsu diperdengarkan, dibahas, dibaca, sekalipun mereka berdengarkan itu dengan maksud ulo-ulo, dengan maksud hinaan dan cemoohan, itu terserah. Yang jelas, apabila satu kitab sudah kita anggap palsu, kita pegang saja sudah malas. Baca apalagi, lihat apalagi, pegang saja
kitab yang sudah kita anggap palsu, kita sudah malas Bapak Ibu. Apalagi kita baca, ditambah lagi kita perdengarkan di masjid-masjid, di menasah, di surau, di tempat-tempat pengajian. Baik mu'allaf-mu'allafah maupun para ustadz-ustazah, hari-hari ini mereka sering memperdengarkan Alkitabnya kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Alkitab yang kita imani ini adalah bukan pemikiran manusia. Bukan karya manusia, tetapi karya Elohim. Buah pemikiran daripada Elohim. Bukan karangan umat manusia. Maka mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun Alkitab itu bertentangan satu sama yang lain. Padahal Bapak Ibu, ketika penulisan Alkitab itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang sangat jarak, waktu yang sangat jauh. Tetapi bisa satu ayat dengan ayat yang lain tidak bertentangan, saudaraku. Dan Tuhan tidak mengizinkan firman-Nya dikurangi oleh manusia maupun ditambahkan. Satu iota pun, satu titik pun tidak akan hilang daripada Alkitab. Bumi, langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman-Ku itu tetap, kata firman Tuhan. Alkitab itu tetap terjaga keasliannya. Kenapa? Karena ini buah pemikiran Tuhan. Ketika dibakar, dibinasakan Alkitab ini, kertas ini, firman Tuhan itu tetap tidak ikut terbakar. Karena Tuhan mampu dan sanggup menjaga keaslian daripada firman-Nya. Dan Tuhan sangat marah terhadap orang-orang yang mencoba mempermainkan firman-Nya. Kepada orang-orang yang mengotak-ngatik firman-Nya dengan maksud dan tujuan tertentu. Kalau saudara bertanya kepada saya, Bang Pendi, menurut Bang Pendi, adakah kitab yang palsu? Ada. Coba ceritakan kepada saya, mana kitab yang palsu? Kitab yang palsu Bapak Ibu memuat dan menulis kebalikan daripada apa yang tertulis di dalam kitab yang asli. Di dalam kitab yang kita imani hari-hari ini. Di dalam Alkitab menceritakan tentang satu pribadi, Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Bagaimana Alkitab menceritakan tentang kelahirannya, bagaimana Alkitab menceritakan tentang kematiannya, dan bagaimana Alkitab menceritakan tentang kebangkitannya. Bila ada kitab yang menceritakan tentang kebalikan daripada pribadi Yesus Kristus, maka kitab itulah kitab yang palsu Bapak Ibu. Dalam Alkitab dengan begitu jelas menceritakan kepada kita, memberitahukan kepada kita, kita baca, kita jumpai di dalam firman Tuhan kalau Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Untuk apa Dia mati? Untuk siapa Dia mati? Jelas sekali tertulis. Nah, datang ajaran yang lain kalau Dia tidak mati di atas kayu salib. Bagaimana tentang kelahirannya dengan begitu jelas? Lalu dibelokkan oleh ajaran berikutnya. Di mana Dia lahir dan bagaimana kelahirannya? Dengan begitu jelas bagaimana kebangkitannya. Dengan begitu jelas diceritakan. Lalu bagaimana cerita ajaran yang setelah Injil itu datang, saudaraku? Lalu diceritakan nantinya Yesus datang untuk apa? Lalu diceritakan oleh ajaran yang lain, untuk apa Dia datang? Berbeda dan bertolak belakang antara Yesus Kristus dalam Alkitab dengan Yesus yang lain yang dianggap oleh mereka Yesus yang mereka ceritakan itu Yesus yang ada dalam Alkitab. Padahal bukan. Yesus dalam Alkitab, Yeshua HaMashiach, Dia datang kedua kali untuk menyelamatkan kita. Untuk mengadili orang yang hidup maupun orang yang mati. Lalu bagaimana Yesus yang diceritakan oleh orang lain? Dia datang untuk apa, saudara? Ada yang mengatakan Dia datang untuk membunuh babi. Ada yang mengatakan Dia datang untuk mematahkan salib. Ada yang mengatakan Dia datang untuk menghapus pajak. Di mana tiga-tiga ini bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Bisa dilakukan oleh manusia. Tidak perlu Tuhan datang yang kedua kali kalau hanya untuk membunuh babi,
mematahkan salib atau menghapus pajak. Tidak perlu. Maka dari itu, saudaraku, para pencinta channel Habaget, kali ini saya memberikan judul video kita. Akhirnya saudara kita, tetangga kita dari RT 0666 dengan jujur mengaku kalau Alkitab tidak palsu. Ya, tidak mungkin, saudaraku, saya ulangi sedikit lagi, tidak mungkin bila kita tahu yang palsu, kita suka dengan yang palsu. Tidak ada orang yang suka dengan yang palsu. Tidak mungkin sudah tahu itu palsu, tetapi nama junjungan, nama nabinya dicari di kitab yang palsu. Tidak mungkin. Saya malah merasa malu bila nabi saya ditemukan di kitab yang palsu. Malu saya. Saya pribadi, Bapak Ibu, sangat merasa malu bila nama junjungan saya, nama nabi saya ditemukan di kitab yang sudah saya anggap palsu. Alkitab dianggap palsu, tetapi nama junjungannya dicari di kitab yang palsu. Kalau saya, Bapak Ibu, malu sekali. Sangat malu. Malu minta ampun. Maka jangan mengais-ngais Alkitab untuk mencari nabi dan junjunganmu, kecuali Anda benar-benar imani ini Alkitab. Tetapi kalau Anda benar-benar imani ini Alkitab, Anda tidak akan mungkin juga mendapatkan nama junjungan nabi di luar Israel dalam kitab ini. Nama junjungan nabi di luar bangsa Israel dalam kitab ini. Ini saya ulang-ulang, Bapak Ibu, ya. Tidak ada nabi di luar bangsa Israel yang tertulis dalam Alkitab. Baik, saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishem Hamasiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua Hamasiyah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung doa dan bawa Habaget dalam doa syafaan saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang diselamatkan, banyak orang dicerahkan, dan banyak orang menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, ayo kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Menjadi pelaku firman, menjadi penuai di akhir zaman. Terima kasih.